ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في كتابه وهو أصدق القائلين بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat sekalian, sidang jamaah salat maghrib, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya keberkahan, rahmat dan kasih sayangnya, di mana tanpa hidayah Allah maka tidak akan mungkin kita berada di tempat yang penuh dengan berkah ini. Zaman rahmat Allah, laula an hadana Allah, andaikan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada kita petunjuk, maka mustahil kita bisa berada di tempat yang penuh berkah ini. Kita melaksanakan sebuah kewajiban yang agung, solat maghrib secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan majlis ilmu, di mana zaman rahmatullah, majlis ilmu adalah di antara tempat yang dicintai oleh para malaikat Allah Jalla wa'ala. Orang yang senantiasa bermajlis ilmu, maka Allah berikan ketenangan jiwa di dalam dirinya. Jadi kalau kita lagi galau, lagi suntuk, lagi pusing dengan urusan dunia, maka datangi majelis ilmu. Sebab Nabi SAW memberikan kabar gembira bagi orang yang senantiasa menuntut ilmu. Sebab zaman rahmatullah tidak ada batasan menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu, kata Imam Syafi'i, tulu zaman, long life education. Kita belajar sampai mati zaman rahmatullah. Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada kita semua. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah sekelompok umat manusia mereka datang berbondong-bondong, berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Yatluna kitab Allah, mereka membaca ayat-ayat Allah, tak kala banyak manusia melalaikan ayat-ayat Allah. Yatluna kitab Allah, mereka mendengarkan bacaan Quran, tak kala manusia banyak lari dari mendengarkan bacaan Quran. Tak kala manusia tidak lagi dihentakkan hatinya dengan bacaan Quran, tak kala manusia malas membaca Quran, yatluna kitab Allah. Maka sekelompok manusia ini datang, mereka datang ikhlas, datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yatadarasuna bainahum, kemudian mereka saling mengajarkan, mendengarkan majelis ilmu. Tak kala manusia banyak meninggalkan majelis ilmu, mereka mencintai ilmu, mendatangi majelis ilmu, sebagaimana manusia mendatangi diskotik, sebagaimana manusia mendatangi tempat-tempat hiburan. Maka sekelompok manusia ini tidak dilalaikan dengan segala perkara dunia. Maka Allah memberikan jaminan, zaman rahmatullah, illa nazalat alaihimus sakinah,
kecuali orang yang bermajelis ilmu itu Allah berikan ketenangan jiwa. Ini mahal zaman rahmatullah. Sebab banyak manusia yang mobilnya mewah, rumahnya gedongan, istrinya jamilah, anaknya sukses, tapi tidak merasakan ketenangan jiwa. Kam min unasin, betapa banyak manusia yang di puncak karirnya dia bunuh diri. Kam min unasin, betapa banyak manusia yang berada di puncak karirnya qatala nafsa, dia membunuh jiwanya. Kenapa? Ma yash'uru bit-tumanina. Mereka tidak merasakan tumanina dalam dirinya. Mereka tidak merasakan kesejukan. Harta yang mereka miliki tidak mampu memberikan kepada mereka kebahagiaan. Adapun kita orang yang bermajelis ilmu, mana poing anteka majaina indranna, pun duduk di majelis ilmu, insyaallah dia akan mendapatkan ketenangan. Walaupun mungkin dia seorang kontraktor, tiap tahun kontrak sana kontrak sini, tapi dia sering berduduk di majelis ilmu, maka Allah akan memberikan sakinah zaman rahmatullah. As-sakinatul wal waqar, sesuatu yang mahal di zaman kita sekarang ini. Ketenangan jiwa, tumanina, merasakan kesejukan. Ya meskipun hanya mungkin tinggal di rumah kontrakan bersama dengan istrinya, bersama dengan anaknya, makan ala kadarnya, tapi rumahnya dipenuhi dengan zikir kepada Allah. Suami istri senantiasa melaksanakan kewajibannya, suami istri senantiasa membaca Quran, maka jadilah dia orang-orang yang mendapatkan ketenangan meskipun orang memandang sebelah mata, meskipun orang tidak menganggap dia, meskipun dia mungkin orang rendahan, tapi dia adalah orang-orang al-muluk, dia adalah para raja yang Allah berikan ketenangan dengan zikrullah. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah hati itu akan menjadi tenang zaman rahmatullah. Kemudian yang kedua, wa ghasyyatumur rahmah. Orang yang senantiasa bermajelis ilmu, maka diliputi dengan kasih sayang Allah. Bukankah kita butuh dengan kasih sayang Allah tak kala sakaratul maut zaman rahmatullah? Tak kala manusia tidak mampu menolong kita, tak kala istri kita hanya bisa menangis melihat ketidakberdayaan kita, tak kala anak kita hanya menunggu kapan orang tua saya memberikan saya warisan, tidak ada satupun dokter yang bisa membantu kita tak kala dalam sakaratul maut, maka pada saat itu kita butuh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hayyinna lana sakaratul maut. Ya Allah, mudahkanlah kami semuanya ketika dalam sakaratul maut. Maka kita butuh kasih sayang Allah zaman rahmatullah. Tak kala dalam sakaratul maut, tak kala kita berada di alam barzakh, mungkin kita pernah populer dengan kekayaan kita, mungkin kita pernah terkenal dengan jabatan kita, namun tahun berganti tahun manusia akan melupakan kita ketika kita sudah berada di alam barzakh. Manusia sudah tidak menganggap kita lagi, seolah-olah kita tidak pernah ada zaman rahmatullah. Ka'annana lam yakun, seolah-olah kita tidak pernah diciptakan. Demikianlah manusia cepat lupa, cepat melupakan orang-orang yang telah meninggal di antara kita. Wa hafathumul malaikah, dan orang yang senantiasa bermajelis ilmu zaman rahmatullah, maka para malaikat senantiasa mengelilingi mereka. Mereka diliputi dengan para malaikat. Malaikat-malaikat rahmat senantiasa duduk bermajelis ilmu bersama dengan orang-orang yang senantiasa mencintai ilmu. Wa akhiran, dan yang terakhir zaman rahmatullah, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan orang-orang yang senantiasa bermajelis ilmu Allah sebut namanya satu demi satu. Kalau Pak Presiden menyebut nama kita, betapa bahagianya kita. Kalau Pak Gubernur menyebut nama kita zaman rahmatullah, satu demi satu nama kita disebut dengan berbagai macam kehebatan yang kita miliki, keunggulan yang kita miliki. Kita disanjung dan dipuja oleh manusia. Betapa besarnya kepala ini. Maka bagaimana kalau Allah sang pencipta langit yang menyebut nama kita satu demi satu di hadapan para malaikat Allah Subhanahu wa taala? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka para malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan mereka senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, hadithuna hadhil lailah, pembahasan kita pada malam ini
adalah meraih ampunan dan syurga Allah. Sungguh zaman rahmat Allah, dua perkara ini, apabila kita mendapatkan ampunan Allah dan dimasukkan kelak ke dalam syurga, maka itu adalah merupakan kehidupan yang paling terindah yang pernah kita lakukan. Kehidupan yang paling terindah yang pernah kita lalui zaman rahmat Allah. Sebab orang beriman itu tidak sama keadaannya dengan orang-orang kafir. Orang-orang beriman tidak sama keadaannya dengan pelaku maksiat. Di antara orang-orang musyrik dan orang-orang yang senantiasa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman, mereka senantiasa berjalan dengan perintah-perintah Allah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Orang yang beriman, dia hidup untuk meraih ampunan dan syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semuanya zaman rahmat Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya setiap jiwa itu melihat apa yang telah ia siapkan untuk hari esok. Maka hidupnya orang beriman zaman rahmat Allah, ketika mereka di pagi hari, maka kita dapatkan mereka senantiasa taat kepada Allah. Ketika mereka berada di siang hari, mereka senantiasa bermunajat, berzikir kepada Allah. Ketika mereka berada di malam hari, mereka raki'an sujjadan yabtaguna fadlan min Allah. Mereka senantiasa menitikkan air-air mata mereka. Mereka ruku dan sujud mengharapkan anugerah di sisi Allah. Mereka adalah manusia-manusia yang beriman dengan syurga dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang beriman adalah mereka yang senantiasa meminta kepada Allah agar mereka diampuni akan segala dosa-dosanya. Orang-orang beriman mereka tamak, senantiasa meminta kepada Allah agar dimasukkan ke dalam syurga. Orang-orang yang beriman senantiasa meminta perlindungan kepada Allah agar mereka dijauhkan dari api neraka. Maka pada hari ini zaman rahmat Allah, sudahkah kita meminta kepada Allah syurga? Di mana Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, apabila kalian meminta kepada Allah syurga, maka minta syurga yang paling tertinggi, yaitu Jannatul Firdausil A'la. Ataukah kita termasuk orang yang sombong, yang malas beribadah, berdoa kepada Allah, yang merasa semua ibadahnya akan diterima, yang merasa dia di antara penghuni syurga, yang merasa hebat dengan ibadahnya? Kalau kita keadaannya seperti ini zaman rahmat Allah, merasa bangga dengan ibadah yang kita lakukan, maka mohon ampunlah kepada Allah, beristighfarlah kepada Allah. Sebab zaman rahmat Allah, tidak ada satupun manusia yang masuk ke dalam syurga kecuali karena kasih sayang Allah. Tidak ada satupun di antara manusia yang bisa menjamin dirinya mati dalam keadaan husnul khatimah. Bukankah Nabi SAW menyebutkan, wa innar rajula, ada seseorang, ma bainahu wa bainaha illa dhira', antara dia dengan syurga tinggal sehasta. Sangat dekat kedudukannya dengan syurga zaman rahmat Allah. Fayasbiqu alaihi alkitab, akan tetapi dia didahului oleh kitabnya. Fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha, dan di mana di akhir hidupnya dia mengamalkan amalan penduduk neraka, dan dia pun masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa inna rajulah, dan ada seseorang antara dia dengan syurga, kata Nabi SAW, juga tinggal sehasta. Afwan, antara dia dengan neraka tinggal sehasta. Fayasbiqu alaihi alkitab, kemudian dia didahului dengan kitabnya. Fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha, maka kemudian di akhir hidupnya dia beristighfar dan bertobat kepada Allah. Dia memperbaiki dirinya,
dia memperbaiki kualitas keimanannya dan ketakwaannya kepada Allah, dia kemudian hijrah kepada Allah, maka semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah, dan dia pun dimasukkan ke dalam surga berkat kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya seorang yang beriman itu merasa takut kepada Allah. Jangan sampai semua ibadah yang dia lakukan tidak ada satupun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hendaknya ketika kita beribadah, kita menanamkan di dalam diri kita harapan yang besar. Sebab ketika kita beribadah, maka tanamkan dua sifat yang agung. Yang pertama adalah al-khauf, rasa takut yang besar kepada Allah, dan juga ar-raja, rasa pengharapan yang besar. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan ada di antara salah satunya sebab kita dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah jemaah rahmat Allah, syurga Allah adalah sesuatu yang mahal harganya. Maka dengan apa kita membeli syurga Allah Jalla wa Ala? Dengan amalan apa jemaah rahmat Allah kita pantas dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala? Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Maka di dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita semuanya agar jangan berlambat-lambat untuk meraih ampunan dan surga Allah. Jangan bermalas-malasan beribadah kepada Allah untuk meraih surga Allah. Jangan menjadi seperti orang yang ketika dia beribadah tidak ada harapan yang dalam ibadah yang dia lakukan. Sebab ada di antara manusia, dia ruku dan sujud tanpa ada beban di dalam dirinya. Seolah-olah dia melaksanakan ibadah, dia tidak butuh dengan ibadah tersebut. Seolah-olah dia solat, dia mengatakan saya tidak usah mendapatkan pahala dari ibadah ini. Seolah-olah ketika dia membaca Quran, dia tidak mengharapkan ganjaran yang besar di sisi Allah. Maka orang yang beribadah seperti ini adalah ibadahnya orang yang tidak memiliki akal sehat, kata para ulama. Maka bagaimana mungkin ada orang yang bekerja tanpa keinginan? Maka kita lihat bangunan masjid ini begitu mewah, begitu megah. Maka semua orang yang bekerja di tempat ini ingin upah, ingin mendapatkan balasan dari apa yang dia kerjakan. Dia mengharapkan yang apa yang dia inginkan. Maka orang yang beriman ketika dia beribadah kepada Allah, maka ada harapan yang besar yang tertancap di dalam dirinya. Ada keinginan yang besar jemaah rahmat Allah, yaitu dia ingin mendapatkan ampunan dan surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam ayat ini Allah mengatakan wasari'u, percepatlah kalian, berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan ampunan dan surga Allah. Kenapa kita disuruh percepat jemaah rahmat Allah? Kenapa Allah menyuruh kita untuk bergegas di dunia ini? Sebab kematian akan datang mendahului kita. Sebab kematian jemaah rahmat Allah berada di belakang kita, mengejar kehidupan kita yang sewaktu-waktu kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama jemaah rahmat Allah kita hidup. A'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku, kata Nabi alaihi salatu wasallam, hanya kisaran 60-70 tahun. Apa yang kita inginkan dari kehidupan dunia ini? Apa yang kita ingin khayalkan dalam kehidupan dunia ini jemaah rahmatullah? Semua kehidupan yang Allah berikan kepada kita hanyalah ujian. Kalau kita diuji dengan kenikmatan dan kita bisa bersyukur, maka kita mendapatkan pahala di sisi Allah. Dan kalau kita diuji dengan sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang kita benci, seperti kita mendapatkan penyakit jemaah rahmatullah yang tidak kunjung sembuh, penyakit yang kita sudah berobat ke dokter satu, dokter ini, rumah sakit itu, namun tidak kunjung sembuh. Dan kita apabila kita bersabar di atas penyakit tersebut,
maka kita mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kelak Nabi SAW menyebutkan, nanti pada hari kiamat didatangkan orang yang paling sengsara di dunia. Boleh jadi dia ditimpa ujian demi ujian. Kalau tidak diuji dengan dirinya, maka dia diuji dengan istrinya, atau dia diuji dengan anaknya. Dia menderita dengan ujian. Kemudian Allah berikan kedudukan yang tertinggi di dalam surga. Dan semuanya manusia pada saat itu berharap, andaikan dahulu mereka diuji seperti si fulan. Maka orang-orang yang beriman itu, jamaah rahmat Allah, apapun keadaannya, maka dia senantiasa mengucapkan Alhamdulillah. Nabi kita alaihissalam, apabila dia diuji, beliau diuji dengan nikmat, maka beliau mengucapkan Alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmu salihat. Segala puji bagi Allah, karena dengan nikmat yang Allah berikan, semuanya ibadah menjadi sempurna. Dan apabila beliau diuji dengan sesuatu musibah yang tidak mengenakan, tetap dia bersyukur. Tetap beliau mengucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Maka di antara sifat penduduk surga, jamaah rahmatullah, kita singkat. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara orang-orang yang akan mendapatkan surga Allah, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Yang pertama, jamaah rahmatullah, orang yang ingin mendapatkan surga adalah mereka yang senantiasa berinfak di jalan Allah. Mereka yang tidak memiliki sifat bakhil di dalam dirinya, yang tidak mencintai dunianya, yang tidak pelik dengan hartanya. Maka tidak ada satupun jalan kebaikan, tabarruan di dalamnya, jalan untuk dia bersedekah kecuali dia bersedekah. Dia tidak menjadikan dunia sebagai sesuatu yang dia besarkan di dalam dirinya. Maka lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau senantiasa meminta kepada Allah, Allahumma ja'alni dunya fi yadi. Ya Allah, jadikan dunia hanya di tanganku saja, dan jangan jadikan dunia itu di hatiku. Sebab banyak manusia rusak, malas beribadah kepada Allah, menunda-nunda solat karena mereka cinta dengan dunia. Bahkan Allah mengatakan, bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Sungguh kalian manusia benar-benar mencintai dunia. Sungguh kalian manusia benar-benar mencintai rumah kalian. Sungguh kalian wahai manusia takut meninggalkan mobil-mobil kalian, takut hilang deposito, takut hilang tanah yang berhektar. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sementara Allah mengatakan akhirat lebih kekal dan lebih baik, jamaah rahmatullah. Dan kelak orang yang berada dalam sakaratul maut, ketika mereka berada dalam sakaratul maut, dan semuanya kita pasti akan merasakannya. Tidak ada manusia yang bisa selamat dari sakaratul maut. Tidak ada manusia yang bisa lari dari sakaratul maut. Dan sakaratul maut adalah perkara yang sangat menyakitkan, jamaah rahmatullah. Lebih sakit ketika seseorang diiris, lebih sakit ketika seseorang digigit, dicabut giginya, lebih sakit ketika seseorang dicabut kukunya. Karena Nabi SAW mengatakan, inna lil mauti la sakarat. Sesungguhnya sakaratul maut itu menyakitkan, jamaah rahmatullah. Tak kala seseorang berada dalam sakaratul maut teringat hartanya. Tak kala seseorang dalam sakaratul maut teringat rumah mewahnya. Tak kala seseorang dalam sakaratul maut semuanya khayalan ingin hidup sekali lagi. Rabbirji'uni la'alli a'malu shalihan fima tarak. Mereka meminta kepada Allah, ya Rabb, hidupkan saya sekali lagi. Ya Rabb, andaikan bisa ditunda kematian ini. Ya Rabb, andaikan. Jangan sampai keadaan kita seperti ini, jamaah rahmatullah. Maka di antara sifat orang beriman, kenapa Allah sebutkan penduduk surga itu rajin bersedekah? Karena manusia umumnya suka dengan harta. Manusia rela membunuh bapaknya demi harta, banyak. Manusia antara saudara dengan saudara yang lainnya baku santet karena harta-harta warisan. Banyak di antara manusia yang saling menikam karena harta. Bahkan terkadang
Antara pengurus masjid saling menikam, saling menghujat, saling menjatuhkan karena fulus. Inilah bahayanya, dahsyatnya ujian dunia zaman rahmatullah. Kam min unasin tarakus shalah. Betapa banyak manusia meninggalkan solatnya, solat 5 waktunya karena takut bangkrut dengan perniagaan dunianya. Betapa banyak manusia yang begadang pagi, siang, sore, malam mengejar dunianya karena ingin mengejar harta zaman rahmatullah. Sungguh ketika seseorang berada dalam sakaratul maut, mereka berandai-andai, berangan-angan, andaikan, wa innal hayatul hayatul wahidah. Sementara yang Allah berikan kepada kita kehidupan hanya satu kali saja. Jangan sampai kita gagal dalam kehidupan dunia ini. Tidak ada kehidupan reinkarnasi. Bagaimanapun hebatnya harta yang kita miliki, maka harta yang kita miliki tidak bisa membuat kita kekal. Bagaimanapun mewahnya rumah yang kita miliki, maka rumah yang kita bangun tidak akan bisa membuat kita kekal. Kullu 'alaiha fan. Semuanya akan binasa zaman rahmatullah. Maka orang yang cerdas tidak akan mungkin membangun sesuatu yang akan hancur. Kata para ulama, orang yang cerdas adalah orang yang beriman, sehingga obsesinya adalah akhirat. Maka Nabi SAW senantiasa mengajarkan kepada para sahabatnya, ketika kalian meminta, maka mintalah perkara yang berkaitan dengan akhirat. Ketika kalian berusaha, maka usahakanlah yang berkaitan dengan akhirat. Maka tidak mengapa mengejar dunia, asalkan dunia itu kita jadikan jembatan untuk mendapatkan negeri akhirat zaman rahmatullah. Maka orang yang beriman, yunfikuna fis sarra'i wad dharra, mereka senantiasa berinfak tak kala lapang maupun sempit. Kalau lapang, memungkinkan orang bersedekah. Kalau orang banyak fulus, memungkinkan orang bersedekah, berinfak. Tapi lebih hebat lagi, ketika ada orang kere, bisa berinfak. Ketika ada orang yang butuh, tapi dia bersedekah. Ketika ada orang yang butuh makan, makanannya tinggal 1 piring, tapi dia berikan kepada saudaranya, lebih membutuhkan. Itulah cerminan para sahabat ridwanullahi jami'an. Bahkan dikisahkan, sebenarnya panjang kisah ini, tapi kita kisahkan zaman tertentu, waktu sempit. Kemudian yang kedua zaman rahmatullah, siapa yang ingin mendapatkan syurga Allah, Allah mengatakan wal kadhiminal ghaif wal 'afina 'anil nas. Orang yang kelak akan mendapatkan syurga Allah, di antara sifat-sifat penduduk syurga adalah manusia yang mudah menahan amarahnya tak kala dia mampu marah. Manusia yang menahan tangannya tak kala mampu dia membalas. Manusia yang mampu menjaga lisannya tak kala mampu dia membalas. Wal kadhiminal ghaidh, dan ini juga berat. Betapa sulitnya kita kalau ada yang memfitnah kita. Kita dituduh korupsi, kita dituduh nepotisme, kita dituduh berzina. Di khayalat umum, di depan manusia, mungkin kita ingin membalas. Kita ingin membalas yang lebih besar, yang lebih hebat. Kita dituduh ini, kita dituduh itu, kita dituduh macam-macam. Kita ingin membalas, tapi kita ingat janji Allah. Di antara sifat penduduk syurga, wal kadhiminal ghaidh, yaitu menahan amarah padahal dia mampu membalas. Hebat zaman rahmatullah. Dan tidak sampai di situ, dia tidak sekedar menahan amarah, wal 'afina 'anil nas, tapi dia mampu memberi maaf. Luar biasa. Jadi memang tidak gampang meraih syurga. Butuh latihan, butuh pekerjaan yang berat zaman rahmatullah. Dan lihat Nabi kita alaihissalatu wassalam, dicaci, dimaki, tetap beliau memaafkan. Dan di antara sifat yang paling menonjol dari Nabi alaihissalatu wassalam adalah mudah memaafkan. Dan demikianlah seharusnya orang beriman, mudah memaafkan. Apatah lagi dalam rumah tangga, sangat penting suami mudah memaafkan istrinya. Begitu pula istri mudah memaafkan suaminya. Maka siapa yang ingin mendapatkan ketenangan hidup, maka berilah maaf. Orang yang sering memberi maaf, hatinya lapang. Bukankah Nabi SAW mengatakan, sebentar lagi penduduk surga akan lewat di depan kalian. 3 kali Nabi SAW sebutkan perkara tersebut. Maka kemudian datanglah orang yang dimaksudkan.
Maka di antara sahabat ada yang penasaran, amalan apa yang dikatakan, amalan apa yang membuat orang ini orangnya masih di dunia tapi sudah namanya termaktub dalam surga Allah. Orangnya masih makan di dunia, orangnya masih berjalan di dunia, orangnya masih melakukan aktivitas seperti manusia yang lainnya, tapi namanya sudah disebut Nabi SAW di dalam surga si fulan. Sampai di antara sahabat ada yang penasaran, amalan hebat apa yang dia lakukan. Kemudian ada di antara sahabat yang meminta izin untuk bisa bermalam bersamanya, ingin mencari tahu amalan hebat apa yang dia lakukan sehingga dia dijamin oleh surga lewat lisan Nabi SAW. Maka lihat zaman rahmatullah. Maka sahabat ini kemudian mengatakan, solat malamnya biasa-biasa saja, baca Qur'annya biasa-biasa saja, zikirnya biasa-biasa saja. Akhirnya sahabat ini bertanya, wahai fulan, sesungguhnya saya tidak ada masalah dengan istri saya. Saya datang ingin bermalam bersamamu karena ingin mencari tahu amalan hebat apa yang kau lakukan sehingga kamu dijamin masuk surga oleh Nabi SAW. Apa kata orang ini? Dengar, lihat zaman rahmatullah. Orang ini mengatakan, saya sebelum tidur saya mengatakan kepada Allah, ya Rabb, kalau ada orang yang menzolimi saya, ada orang yang mengata-ngatai saya, ada yang mengambil hak saya di antara kaum muslimin, maka semua kezoliman yang mereka lakukan saya sudah maafkan ya Allah karenamu. Pernahkah kita zaman rahmatullah ingin meraih syurga dengan pahala ini? Sebelum kita tidur, sebelum kita terlelap, sebelum kita berhenti aktivitas dunia, kita memejamkan mata kita mengatakan, ya Rabb, semua manusia yang telah mencabik-cabik kehormatanku, semua manusia yang tidak bayar utangnya, ini penting utang. Kalau ada utang tak bayar, memang utang tak. Semua manusia yang telah merendahkan, yang mencaci maki saya sudah maafkan sebelum mereka minta maaf. Ini hebat. Kemudian zaman rahmatullah yang terakhir yang kita sebutkan, di antara penghuni surga sampai jam berapa Ustaz? Ya? Jam 39. Lagi berapa menit? Lagi 10 menit. Baik, lagi 10 menit zaman rahmatullah. Berarti masih panjang kalau begitu. Kemudian zaman rahmatullah, di antara sifat penduduk surga adalah al-muhsin, suka berbuat baik. Dan kebaikan ini zaman rahmatullah pintu-pintunya banyak. Anda kalau tidak bisa bersedekah dengan harta, maka sedekah dengan senyuman. Tabassumuka liwajhi akhika sadaqah. Smile-mu, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Salammu kepada saudaramu sedekah. Hari ini lihat zaman rahmatullah, betapa banyak manusia susah berbuat baik kepada saudaranya yang lainnya. Ketika dia berjumpa dengan saudaranya, baku diam, seolah-olah tidak kenal. Ketika dia berjumpa dengan saudaranya, la salam la kalam, tidak ada salam, tidak ada sapaan. Apakah muslim seperti ini yang kita tanamkan di dalam diri kita? Bukankah Nabi SAW mengatakan, hakul muslim alal muslim sittun, haknya seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu ada 6. Kata para ulama, ini bukan batasan. Pada saat itu Nabi menyebutkan 6. Dan hak-hak kaum muslimin itu banyak. Di antaranya hadis ini Nabi SAW menyebutkan 6. Yang pertama zaman rahmatullah, idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau kau berjumpa dengan saudaramu, kalau kau bertemu dengan saudaramu, maka berilah salam. Dan salam zaman rahmatullah di antara sebab yang menumbuhkan cinta, mahabbah di antara kita. Dan jangan pernah kita merasa saya tidak butuh Anda, saya tidak menginginkan Anda, saya tidak makan dari Anda. Ini kan banyak. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istagna. Sungguh manusia itu kadang dia sombong,
Kadang dia angkuh di hadapan manusia, ar-ru'ahu stagna, tak kala dia melihat saya orang kaya. Inilah sifat jeleknya orang kaya. Kadang timbul di dalam dirinya merasa tidak butuh dengan manusia. Padahal dia lupa kalau dia telah meninggal, dia butuh saudaranya untuk memandikan jenazahnya. Dia lupa kalau dia mati, dia butuh dikafani. Dia lupa kalau dia mati, dia akan dipikul oleh saudara-saudaranya. Dia lupa kalau dia berada di dalam barzakh, dia butuh dengan doa-doa saudaranya. Dan Nabi SAW menyebutkan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Naudzubillahi min dzalik. Tidak akan pernah mencium bau syurga, tidak akan pernah masuk ke dalam syurga orang yang ada di dalam dirinya sifat kesombongan. Apa yang kita sombongkan zaman rahmat Allah? Apa yang kita banggakan di hadapan Allah? Dan kesombongan yang besar itu ada dua. Batarul haq wa ghamtun nas. Menolak hak dan merendahkan manusia. Menolak hak, apa dimaksudkan menolak hak? Adalah ketika hadisnya sudah jelas, Qurannya sudah jelas, nasnya sudah jelas tentang haraman syirik, masih mengatakan ini adat istiadat yang harus dilestarikan. Dan baru-baru viral. Dan memang zaman rahmatullah mendakwakan tauhid itu berat. Berjalan di atas sunnah itu berat zaman rahmatullah. Orang yang mendakwakan tauhid, antum tahu tidak? Nabi Nuh alaihissalatu wassalam itu mendakwakan tauhid 950 tahun. Pagi, siang, sore, malamnya. Setiap kali Nabi Nuh berdakwah tauhid, manusia mengejeknya, manusia merendahkannya, manusia mengatakan Nuh gila, membuat bahtera kapal yang besar di daratan, padahal tidak ada hujan dan tidak ada lautan di sisinya. Orang yang berdakwah tauhid, maka dia akan dihina, direndahkan, dilecehkan, diinjak-injak kehormatannya. Dan demikianlah zaman rahmatullah. Maka bentuk kasih sayang kita adalah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Maka sifat kesombongan yang paling besar adalah manakala mereka membangkang dari perintah Allah. Adalah manakala manusia mengatakan, sesungguhnya amalan ini adalah adat istiadat, amalan dari turun-temurun, amalan yang sudah pernah dilakukan oleh manusia, dan itu memang sejak ada zamannya Nabi Nuh. Amalan kesyirikan kepada Allah. Maka zaman rahmatullah, jangan sampai semua amalan kita tidak ada gunanya tak kala kita sombong di hadapan Allah. Jangan sampai solat-solat kita tidak diangkat tak kala kita merendahkan ayat-ayat Quranul Karim. Jangan sampai semua amalan kita tidak diberi ganjaran oleh Allah manakala kita mengolok-olok sunnah Nabi SAW. Jangan zaman rahmatullah. Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'u la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah kepada Allah dan ayat-ayatnya, begitu pula dengan Rasulnya, kalian bersanda gurau, kalian menghinakan ayat-ayat Allah, merendahkan ayat-ayat Allah, menghina sunnah Nabi SAW, maka jangan banyak alasan, karena sesungguhnya kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Maka ini adalah warning kata para ulama. Hati-hati kemudian menghardik, merendahkan, menjatuhkan, menghina kehormatan agama Islam, karena itu diantara kemunafikan. Karena itu adalah diantara sebab kekufuran. Kemudian yang kedua zaman rahmatullah, diantara sifat kesombongan adalah merendahkan umat manusia, memandang sebelah manusia, tidak menganggap manusia. Karena banyak manusia yang memiliki jabatan, banyak manusia yang memiliki harta benda, seolah-olah manusia yang lainnya hina. Apa yang kita banggakan zaman rahmatullah? Awaluna jitfah. Awal kita adalah setetes mani yang hina. Wa akhiruna jifah. Dan akhir semua kita adalah bangkai yang akan membusuk.
maka tidak ada sesuatu yang patut kita banggakan di hadapan Allah. Maka sifat orang yang beriman, sifat di antara penduduk syurga adalah senantiasa menebarkan kebaikan. Tebarkan kebaikan zaman rahmat Allah. Dimanapun kita berada, tidak hanya di masjid ini, tetapi di kantor kita, kita tebarkan kebaikan. Kita berada di rumah tangga kita, kita tebarkan kebaikan. Dan kalau kita tidak bisa menyebarkan kebaikan, minimal kita tidak menyebarkan kerusakan. Minimal lisan kita tidak suka menggibah. Minimal lisan kita tidak suka menghardik. Minimal lisan kita tidak suka mengadu domba. Minimal lisan kita tidak suka menghina kaum muslimin, tidak memfitnah kaum muslimin. Hati-hati zaman rahmat Allah dengan dosa ghibah. Sebab dosa ghibah adalah dosa besar. Ketika kita menjatuhkan kehormatan saudara kita dengan memfitnahnya, dengan mencacinya, dengan menghinanya, maka itu tidak akan dihalalkan oleh Allah sampai kita meminta maaf dengan orang tersebut. Dan orang yang paling merugi adalah mereka kelak diperhadapkan di hadapan Allah. Kemudian semua amalannya dihitung. Namun ada manusia yang dizalimi, ada yang manusia yang pernah dia ghibahi, maka dia minta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dia minta haknya di hadapan Allah. Maka tidak ada dinar dirham yang kita bayar dengan kezaliman yang pernah kita lakukan. Maka apa yang kita bayarkan zaman rahmat Allah adalah amalan-amalan soleh kita. Solat-solat kita, puasa-puasa kita, sedekah-sedekah kita. Jangan sampai kita sudah letih bersolat, kita sudah habis harta untuk bersedekah, namun yang dinikmati semua amalan kita adalah orang yang pernah kita zalimi. Diambil kebaikan kita, dan kalau sudah habis kebaikan kita, maka keburukan dosa orang yang pernah kita zalimi itu kemudian diberikan kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi jangan ghibah zaman rahmat Allah. Karena di antara kebaikan seorang hamba adalah menjaga lisannya. Sebab betapa banyak kalimat yang singkat namun sebab orang dimasukkan ke dalam neraka. Dan betapa banyak kalimat yang singkat, kalimat yang sedikit, kalimat yang kecil yang kita anggap mungkin biasa, tapi kita rutinkan mengucapkan la ilaha illallah, inilah yang mungkin memasukkan kita ke dalam syurga. Sehingga zaman rahmat Allah yang terakhir, berbuatlah kebaikan. Sisa umur kita ini tidak lama zaman rahmat Allah. Kalau kita sudah berada di umur 40 tahun, sudah harus banyak introspeksi diri. Sudah banyak berhitung amalan apa yang telah kita siapkan untuk berjumpa dengan Allah. Amalan apa yang telah kita siapkan zaman rahmat Allah untuk menanti hari persidangan, yaumul la yanfa' malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kelak manusia merasakan 3 panas. Kata para ulama, nanti di padang mahsyar manusia merasakan 3 panas. Kalau kita mengeluhkan panasnya dunia, maka di akhirat ada 3 panas. Panas yang pertama zaman rahmat Allah adalah panasnya banyaknya manusia. Bisa kita bayangkan kalau di masjid ini banyak manusia yang memenuhi masjid, maka kita merasakan panas. Karena setiap manusia menimbulkan dan melahirkan panas tersendiri. Antara manusia dengan manusia yang lainnya mengeluarkan suhu. Maka bisa kita bayangkan ketika di padang mahsyar nanti semuanya manusia, mulai dari Nabi Adam sampai manusia yang terakhir dikumpulkan di satu tempat dalam satu masa. Maka bagaimana panasnya umat manusia pada saat itu. Kemudian panas yang kedua zaman rahmat Allah adalah panas ketika matahari tinggal sehasta dari kepala manusia. Kita bisa bayangkan zaman rahmat Allah, kalau jaraknya matahari saja dari dunia, dari bumi ini sangat jauh, bermil-mil jauhnya zaman rahmat Allah, masih kita bisa merasakan, masih kita kehausan. Maka bagaimana nanti ketika di akhirat yang matahari tinggal sehasta dari kepala kita zaman rahmat Allah. Yang terakhir zaman rahmat Allah, panas yang tidak kalah dari panas yang pertama yang kedua. Kata para ulama, manusia kelak di atas panas ditambah dengan panas ditutup yang ketiga adalah Allah mengatakan waji'a yauma idzin bi jahannam. Hari itu Allah dekatkan manusia dengan neraka. Itu belum masuk neraka zaman Allah. Allah hanya mendekatkan manusia dengan neraka Allah.
sehingga manusia pada saat itu teringat dengan dosa-dosanya. Maka sebelum kita berada di alam kubur, sebelum kita berada di negeri akhirat, maka maiki manfaatkan semua umur tak kita bagaji sambayan ta zaman rahmatullah. Perbanyak maaf kepada umat manusia, perbanyak kebaikan. Mudah-mudahan ada di antara kebaikan yang kita lakukan bisa menggugurkan dosa-dosa kita, mengampuni dosa-dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan di antara sebab kita semuanya kelak nanti dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang ada di dalam masjid ini termasuk kelak akan berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wasalam di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga Firdaus, surga yang paling tinggi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.